Oke, teman-teman, apa kabar? Gimana kabarnya? Sehat? Kak, sehat. Alhamdulillah. Oke, kemarin sudah pertemuan kemarin kita pakai record ya, dan ada beberapa pertanyaan yang masuk terkait materi pertemuan 1. Halo, Ardit, sudah bisa? Sudah aman. Oke, siap. Saya coba bacain ya pertanyaan yang muncul, yang tanya kemana maksudnya. Yang pertama ada yang nanya, untuk matriks pemunculannya apakah selalu dimulai dari kiri atas, kemudian ke bawah, dilanjutkan sebelah kanan, atas, lalu ke bawah, dan seterusnya. Oke, ini siapa yang mau jawab? Ardit? Apa Udit? Bebas. Ya wes, Ardit aja. Oh ya, makasih atas waktunya Mbak Maul. Itu memang prosedur pengisian matriksnya dari RStudio-nya seperti itu. Jadi dari kiri atas ke bawah, nanti lanjut ke sebelahnya lagi. Seperti itu. Memang dari prosedur aplikasinya seperti itu. Saya kembalikan ke Mbak Maul. Oke. Biar lebih jelas, coba aku share screen ya, yang dimaksud kemarin matriksnya arahnya. Nah, jadi memang jawabannya memang gitu ya, teman-teman, arahnya memang 1, 2, 3, terus 4, 5, 6, sama 7, 8, 9. Terus ada yang nanya lagi, tadi saya kurang jelas untuk yang inverse, maka mengapa harus ditulis angkanya semua ya? Apa memang harus begitu? Iya, betul. Tak jawab ya, Dit ya? Ya, silakan. Memang gitu ya, teman-teman. Kalau misalnya angkanya diketahui, itu memang harus ditulis dulu gitu. Saya mau menambahkan itu kenapa ditulis ulang, karena kalau dia berurutan dari 1 sampai 10-nya nggak bisa, soalnya itu nanti determinannya 0, maka untuk inverse-nya nggak bisa. Makanya itu diacak angkanya, nggak sesuai urutan. Kalau kemarin kalau pakai inverse pakai fungsi solve kan, solve. Nah, jadi jawabannya memang harus ditulis ulang ya, kalau misalnya angkanya diketahui kayak gini. Tadi juga udah dijelasin sama Ardit, kalau misalnya bentuknya seperti ini, itu nggak bisa karena nggak determinannya 0 gitu. Oke, lanjut. Apakah hanya angka yang dapat diaplikasikan di aplikasi
Coding A. Coding A. Mau coba jawab, Dit? Atau ini yang nanya gimana maksudnya? Mungkin maksud dia yang di coding A itu yang di matriks A sebelumnya kan hanya ditulis angka dan nggak kita tulis kayak nama-nama. Sebenarnya bisa di matriks dibuat nama, nggak cuma angka doang. Bisa kok buat nama atau karakter lain gitu bisa. Siap. Menjawab nggak ya yang nanya ini? Ya kalau memang kemarin nggak ditulis pertanyaannya dan mau nanya sekarang juga boleh. Sebelum kita masuk materi selanjutnya. Ini sambil nunggu yang punya pertanyaan ngasih feedback. Kita coba ke pertanyaan selanjutnya nih, pertanyaan terakhir. Apa kelebihan R dan mengapa data scientist banyak yang menggunakannya? Saya coba jawab ya. Kalau setahu saya, apa kelebihan R? Yang pertama, gratis. Jadi nggak berbayar gitu aplikasinya. Teman-teman bisa menggunakannya nggak pakai uang gitu. Dan tampilannya tuh lebih enak dilihat gitu, teman-teman. Kalau misalnya yang si kemarin kan, ya aku ya nggak enak sih ngeliatnya gitu. Kalau ini kan enak nih ngeliatnya. Ini bisa digeser-geser, bisa senyamannya teman-teman gitu. Terus selain dia murah, banyak juga fungsi yang ada di R yang memenuhi yang banyak digunakan oleh saintis gitu. Jadi di R tuh fungsinya semua ada gitu. Makanya banyak digunakan juga sama saintis. Terus selain itu juga, misalnya teman-teman bikin coding di R, itu kan bisa disimpan nih. Nah, next-nya bisa teman-teman gunakan lagi gitu di dalam kondisi yang sama ataupun yang berbeda tapi dimodifikasi gitu. Terus sih jawabannya. Adit mau nambahin, Dit? Udah cukup. Dan di R itu juga terdapat banyak fungsi yang bisa mempermudah kita mengolah data. Mungkin itu aja dari aku. Oke, siap. Stop share dulu. Terkait materi pertemuan pertama, teman-teman ada yang mau ditanyain? Kalau misalnya nggak ada, kita mau masuk ke materi selanjutnya. Ada yang ingin ditanyakan? Soalnya kan hari ini kemungkinan kalian akan dapat tugas. Jadi jika pertemuan pertama kalau belum ngerti, coba tanyain aja, nggak masalah. Kayaknya belum ada deh. Kalau misalnya nanti ada, pas teman-teman nge-review lagi, boleh banget tanya ke saya atau ke Ardit. Mau PC nggak apa-apa ya teman-teman, atau kalau lebih baiknya kan di grup ya. Tapi kalau misalnya teman-teman nyaman di PC nggak apa-apa gitu. Kayaknya kita lanjut aja deh. Ya, lanjut materi selanjutnya. Silakan Mbak Maul.
Halo, tunggu sebentar ya. Halo Kak. Mbak Maulnya kelempar dari Zoom. Bentar. Ke modul sama RStudio-nya, kita masuk ke bab 2. Bab 2 itu mengenai impor data. Oke. Jadi di impor data ini teman-teman tuh bakal belajar gimana sih caranya mindahin tabel itu biar bisa kita olah di R gitu. Dan ada beberapa fungsi yang mengenai tentang data. Ada mean, ada standar deviasi, dan lain-lain gitu. Ada 2 jenis data kan teman-teman, ada yang data tunggal kayak gini, dan juga ada data berkelompok. Terus kita langsung coba di R-nya ya. Oke, teman-teman ini tampilan share screen saya RStudio-nya kan? Ya Mbak. Ya, Mbak. Ya Mbak. Oke, siap.
Oke, kita bikin R Markdown-nya dulu ya. File, new file, R Markdown. Oke. Kemarin biasanya saya dihapus ini soalnya nggak ganggu gitu. Oke, ini R. Oke. Yang pertama kita pakai fungsi setWD sama getWD. Kita tulis dulu ya, gini. Fungsinya setWD. Terus kita kasih tanda petik. SetWD ini diisi sama tempat di mana tabel kita naruh gitu. Jadi kita buka filenya dulu. Misalnya sini. Salah. Misalnya saya mau pakai data diabetes ini. Kelihatan kan teman-teman? Jalan kan share screen-nya? Jalan, Mbak. Oke, siap. Di properti, nah, di bagian lokasi, ini di copy. Oke, ke R-nya, di copy ke setWD. Oke, jangan lupa dikasih tanda petik. Tanda garis miringnya diubah. setWD-nya udah, selanjutnya pakai getWD. Kalau getWD cuma diginiin aja. Selanjutnya kita bikin nama variabel untuk manggil si datanya itu ya. Karena diabetes, kasih nama diabetes aja. Diabetes sama dengan pakai fungsi read GSV. Nah, nama yang ditanda petik ini nama yang teman-teman kasih di filenya gitu. Kan ini filenya teman-teman. Kita coba buka ya di sini. Kalau misalnya mau buka filenya, tinggal di open file, di mana teman-teman naruh filenya. Oke, diabetes. Nah, ini ya namanya berarti diabetes GSV. Kita tulis di sini ya. Diabetes GSV. Oke, jangan lupa ditulis lagi nama variabelnya. Kita coba run. Nah, muncul ya teman-teman. Ini caranya gitu. Dan ada ketentuan untuk file yang digunakan gitu. Jadi bukan yang digunakan tuh CSV ya, apa namanya? Keterangan pas nyimpen filenya gitu. Format file. Iya, maksudnya itu format file. Pas teman-teman nyimpannya, itu yang pakai ini CSV, comma delimited gitu. Di modul ada tulisannya gitu. Harus CSV ya teman-teman. Kalau misalnya dia nggak CSV, itu nggak bakal nyimpen gitu. Nggak bakal kebaca di RStudio-nya. Oke, itu sih cara impor datanya.
Kecepatan nggak ya? Atau mau diulang lagi? Boleh diulang Ulang lagi lagi, nggak, Mbak. Mbak? Oke, siap. Kita ulang lagi ya. Ini aja yang baru. Oke, diabetesnya di close dulu. Biasanya kalau saya bikin itu dibuka dulu sih filenya. Kita open filenya dulu. Diabetes. Oke, datanya aman, terbaca. Kita baru bikin di sininya. Set WD, tanda petik, dan kita ke file tempat naruhnya. Klik di lokasi. Di copy, copy lagi ke sini. Jangan lupa tanda petiknya. Tanda garis miringnya diubah, kebalikannya. Udah, tulis lagi get WD-nya. Oke. Terus buat nama filenya diabetes, pakai fungsi read GSP, tanda petik nama yang muncul di ininya, diabetes GSP. Tulis. Oke, harus ditulis lagi ya teman-teman nama variabelnya. Kalau misalnya sudah benar semua tapi kok nggak muncul gitu. Nah, coba dicek lagi teman-teman dan nulis nama variabelnya apa belum gitu. Kita cek dulu udah benar apa belum. Oke, coba di run. Oke, muncul ya. Itu ya teman-teman cara manggil datanya. Di sini tanda petik 1 dan saat pakai fungsi read CSV pakai tanda petik 2. Oke, ini datanya, kalau misalnya datanya dari sini, kita udah bisa olah. Gimana? Cukup untuk impor datanya? Oke, kalau diem biasanya sudah cukup. Sebenarnya ada dua ya teman-teman cara nge-impor datanya gitu. Kalau saya biasanya pakai yang set WD sama get WD gitu. Tapi Ardit itu pakai yang lain gitu. Tetap pakai fungsi read CSV, cuma ya beda gitu. Kita coba masuk ke cara impor data yang kedua ya, yang pakai punyanya Ardit. Aku coba stop share dulu. Silakan Ardit. Halo, ada nggak suaranya? Terdengar jelas? Masuk. Jelas. Oke. Nah, di beberapa RStudio biasanya ada yang ZWD atau GetWD-nya nggak bisa. Jadi di saya juga sama, nggak bisa, nggak tahu kenapa. Nah, di sini saya langsung panggil saja karena datanya sudah ada di sini. Jadi saya langsung memakai, kasih nama filenya data1, terus sama dengan read CSV. Nah, langsung kalian lihat posisi datanya ada di mana. Saya di sini menyimpannya di D, tugas R, data, habis itu baru nama datanya, social network ADS. Jangan lupa untuk menuliskan formatnya CSV. Gitu. Nah, di sini saya panggil lagi datanya, data1, keluarlah seperti ini datanya.
Ini datanya. Nah, di sini cukup tidak jelas buat melihatnya data seperti ini. Makanya untuk lebih mudah melihatnya, kita bisa ekspor ke sini. Nah, di sini kalian akan lebih gampang untuk melihat datanya. Nah, kita masuk ke materi selanjutnya. Setelah kalian berhasil mengimport data dari Microsoft Excel dimasukkan ke RStudio, kalian bisa mulai mengurutkannya atau menentukannya. Di sini kalian bisa menggunakan fungsi subset. Misalkan di sini data 1. Saya ingin mencari umur yang sama dengan 19 tahun. Maka di sini saya menulisnya data 1, umur AG sama dengan 2 kali. Kalau dia sekali itu hanya menyatakan, bukan mengurutkan. Kalau dia sama dengannya 2 kali, maka di sini dia akan mengurutkan, bukan menyatakan. Di sini saya menulis 19. Nanti datanya yang akan muncul sebagai berikut. Nah, dia akan memunculkan data yang umurnya 19 tahun semua. Itu. Untuk selanjutnya ini subset data 1, estimasi salary. Nah, di sini saya menggunakan lebih dari 19.000. Maka dia data yang akan muncul adalah sebagai berikut. Di sini dia akan memunculkan data-data yang estimasi salary-nya lebih dari 19.000. Tapi kalau di sini kalian menambahkan sama dengan, maka datanya akan muncul yang sama dengan nah, datanya akan muncul. Nah, 19-nya akan masuk karena dia di sini ada tanda sama dengannya. Jika dia tidak ada sama dengannya, maka untuk 19.000-nya tidak akan masuk. Terus, yang selanjutnya ini, jika kalian ingin menggabungkan dua kolom seperti ini, yang di sini misalnya harus 19 tahun dan di sini harus yang lebih dari 19 tahun, maka kalian bisa menggunakan cara seperti ini. Data 1, terus umurnya kalian mau yang 19 tahun, tulis di sini get sama dengan 19 tahun, dan di sini pakai dan. Tanda ini sama dengan, jadi tanda dan ini berfungsi untuk supaya memenuhi di umur 19 dan memenuhi di estimasi salary-nya yang lebih dari 19 tahun. Kalau kalian di sini memakai atau, nanti dia hanya memenuhi salah satu. Jadi di sini kita menggunakan dan, kita mau mencari estimasi salary-nya yang lebih dari 19.000. Maka kita run, maka datanya yang muncul seperti ini. Umur 19 tahun, dan estimasi salary-nya yang lebih dari 19.000, 76.000, 1.000. Itu untuk subset. Untuk selanjutnya, di sini setelah belajar subset, kita akan ke matriks. Nah, di modul kalian bisa lihat halaman, bentar ya, mana tadi? Nah, di modul kalian bisa lihat halaman 15. Di situ materi 2.2 ringkasan numerik data. Untuk ringkasan numerik data ada beberapa perintah yang cukup familiar, yaitu mean, median, variansi, standar deviasi, minimum, maksimum, dan kuartil. Nah, ini.
Oh iya. Di sini kita mempunyai, bentar ya, ini lewat berarti tadi. Nanti saya jelaskan. Ini di sini kita menggunakan fungsi apa ya kemarin namanya? Mbak Maul, fungsi C itu apa namanya? Saya lupa. Konsep. Oh iya, konsep. Enggak sih, sudah mengingatkan. Nah, tadi halaman 15 ya. Nah, di sini kita mempunyai data dari angka 1 sampai 100. Maka kita menggunakan fungsi konsep, maka dia akan maka dia akan memunculkan data dari angka 1 sampai 100 sebagai berikut. Nah, untuk yang pertama kita mau mencari mean. Mean tinggal kalian tulis mean, terus masukkan fungsinya X, maka dia akan menampilkan hasil dari mean anggota X, yaitu 50,5. Selanjutnya median dari X, kalian tinggal tulis saja median, maka akan memunculkan mediannya 50,5. Untuk mencari variasi, kalian tinggal mengetik var dalam kurung himpunan X, maka dia akan memunculkan variansinya 841,6667. Untuk standar defisiasi, kalian bisa memakai kode SD aja, maka dia akan memunculkan standar defisiasi dari himpunan X adalah sebagai berikut. 29,01149. Untuk minimumnya, kalian tinggal menulis min X, maka dia akan memunculkan angka minimum. Maka angka minimum dari himpunan X adalah 1. Untuk maksimum, kalian cukup menulisnya max himpunan X, maka dia akan memunculkan nilai maksimum himpunan X adalah 100. Untuk kuartil X, nah di sini kalian bisa melihat ada kuartil dari 0% sampai 100%. Untuk 0%-nya 1, 25%-nya 2,75, 50%-nya 50,50, 75%-nya 75,25, untuk 100%-nya adalah sebagai berikut. 100. Nah, kita kembali ke matriks. Tadi sempat kelewat. Tadi ada yang menanyakan, matriks bisakah selain angka? Di sini kita bisa lihat, di sini bisa selain angka, ada nama. Nah, di sini matriks, di sini kita masih menggunakan fungsi. Di sini kita menggunakan matriks dengan nama matriksnya adalah C, matriks C. Nah, di dalam matriks C itu terdapat data sebagai berikut. Nah, di sini kita menggunakan fungsi, menggunakan anggota C-nya. Ini bukan fungsi konsep, beda. Nah, jika kalian ingin menuliskan nama, maka kalian jangan melupakan tanda petik 2 ini sebelum dan sesudah menulis nama. Nah, ini urutannya untuk kalian nulisnya berbeda dengan untuk menulis konsep di dalam angka yang kayak 1 sampai 9 itu. Ini berbeda karena di sini dia pakai nama, bukan pakai angka. Maka di sini kalian menulisnya dari kiri ke kanan, habis itu turun ke bawah, dari kiri lagi ke kanan, seperti itu untuk seterusnya. Di sini kita menggunakan nama Maul dengan umur 20 tahun,
jenis kelamin perempuan dengan nilai 90. Selanjutnya Kris, umur 20 tahun, laki-laki 85. Aul 21, perempuan 95. Uul 20 tahun, laki-laki 80. Nah, untuk memasang namanya supaya agar tidak bingung, kalian bisa menggunakan dim, names, sama dengan, nah di sini list itu untuk di bagian atasnya, nah kalian bisa memasukkan sebagai berikut nih, seperti di sini untuk urutan nama, maka kalian bisa menulisnya nama. Untuk urutan umur, kalian bisa menulisnya umur. Untuk jenis kelamin, di sini kalian bisa menulis jenis kelamin, dan ini untuk nilai, di sini kalian bisa menulis nilai. Setelah menulis ini, barulah kalian bikin matriksnya mau berapa kali berapa, dan ini harus true ya. Kalau false nanti dia berubah di sini. Nah, setelah kalian menulis ini dengan rapi dan tidak ada salah, biasanya kalau di run dia akan berjalan seperti ini. Tapi jika ada misal kalian lupa menulis satu, maka saat di run dia akan jadi seperti ini. Nah, di sini kalian bisa lihat dia sudah kasih tahu bahwa errornya di barisan ini, maka kalian periksa lagi di barisan ini, kurangnya tanda apa, itu. Nah, seperti itu. Setelah kalian mempelajari matriks, kita akan ke contoh soal. Untuk contoh soal, toko alat tulis Pak Rudi menjual alat tulis berisi buku, spidol, dan tinta dalam 3 jenis paket sebagai berikut. Paket A, 3 buku, 1 spidol, 2 tinta seharga 17.200. Paket B, 2 buku, 2 spidol, 3 tinta seharga 19.700. Paket C, 1 buku, 2 spidol, 2 tinta seharga 14.000. Hitunglah harga 1 buah masing-masing item tersebut. Di sini kita menggunakan matriks. Setiap item ini kita masukkan ke dalam matriks A sebagai berikut. Jadi untuk persamaan yang pertama di sini kita punya 3, 1, 2. Untuk persamaan yang kedua di sini kita punya 2, 2, 3. Untuk persamaan ketiga di sini kita punya 1, 2, 2. Nah, jangan lupakan untuk selalu menulis ukuran matriksnya 3 kali 3. Untuk harga, kita masukkan ke matriks B. Di sini untuk persamaan 1, kita mempunyai harga 17.200. Untuk persamaan kedua, kita mempunyai harga 19.700. Untuk persamaan ketiga, kita mempunyai harga 14.000. Di sini, jangan lupa untuk menulis matriksnya lagi. Di sini kita memakai matriks 3 kali 1, bukan 3 kali 3. Seperti itu. Setelah kita mengetahui matriks A, maka selanjutnya kita inverskan matriks A. A inverse itu, matriks A diinverskan sama dengan solve A. Di sini ini adalah rumus dari inverse matriks A. Setelah itu kita akan di sini kita akan mengkalikan antara matriks, yaitu matriks A yang sudah diinverskan tadi, kita kalikan dengan matriks B untuk mendapatkan hasilnya. Maka dari perkalian matriks A dan B, itu menghasilkan matriks baru, yaitu matriks X. Maka di sini akan kita run. Di sini jangan lupa untuk printf-nya supaya tidak bingung nanti hasilnya bagaimana.
Ini bisa kita run. Nah, ini yang pertama ini adalah matriks A, ini adalah matriks B, dan ini adalah hasil dari matriks A yang diinverskan dikalikan dengan matriks B. Maka hasilnya seperti ini. Untuk harga satu buku, harganya 3.000. Untuk harga satu buah spidol, harganya 2.800. Untuk harga satu buah tinta, harganya 2.700. Itu adalah contoh soal. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan. Kalau kecepatan, bilang ya. Harusnya di awal sih tadi bilang. Salah. Maaf. Saya kembalikan ke Mbak Maul. Oke, itu teman-teman tadi tentang impor data. Setelah kita impor itu kita ternyata bisa milah-milah lagi ya datanya. Selain fungsi-fungsi yang kita kenal kayak mean, median, kita juga bisa bikin yang tadi kayak dicontohin Arditnya yang datanya lebih dari 30, datanya sama dengan 30, atau datanya di antara pakai dan, pakai atau gitu. Kita mengenal fungsi baru ya hari ini namanya fungsi subset, itu memilih sesuai keinginan kita, sesuai dengan apa yang ditentukan gitu. Mulai dilihat lagi itu susunan dari subset. Subset koma pakai di sini kan ada tulisan data 1 nih. Nah, nama yang ada di sini itu adalah nama yang teman-teman pakai, yang teman-teman panggil gitu. Nama yang dan setelah koma itu pakai kolom yang mau teman-teman ekstrak gitu. Pakai kolom X. Tuh. Yang contoh nomor 21 itu di kolom estimated salary gitu. Mungkin teman-teman ada yang ingin ditanyakan tentang subset. Kalau kecepatan bilang aja ya teman-teman atau Ya, minta bilang diulang aja. yang bagian mana Nah, gitu. kalau memang teman-teman ada yang belum paham, kalau minta diulang nggak apa-apa. Kami ulang kok. santuy aja kita kelasnya. Kalau teman-teman diam kan kita nggak tahu nih teman-teman butuhnya yang mana gitu. Ya, benar. Itu coba Kak, turun di Ya. gimana? tolong Silakan. diulang yang awal gitu, yang tugas yang itu nyimpen tadi itu Kak. Nyimpen. Gimana? Tolong diulang yang ada kopi-kopinya itu, kopi pastanya tadi. Yang bagian ini toh, data 1 itu, yang read CSV itu. Iya, iya Kak. Oh, yang bagian mudit, yang cara kedua kalau mau ngimpor gitu. Oh, Itu baik. ya Samsul ya? Mungkin Mbak. Oke, siap Yang Bu Ardi. berarti yang bagian ini ya, yang data ini. Iya. Oh, yang ini. Nah, di sini kalau memang RStudio kalian nggak bisa pakai SZWD atau GetWD, maka kalian bisa, kalau di yang saya, kalian bisa langsung data. Nah, data ini terserah kalian, mau data 1, 2, atau data A, data B, terserah. Nah, terus sama dengan read CSV. Nah, ini kalian menentukan data ini, posisinya di mana, kalian tinggal buka Microsoft kalian, tinggal buka, ini, terus kalian tinggal properties. Nah, maka di sini akan kelihatan datanya di lokasi mana. Nah, di sini jangan lupa untuk kalian masukkan ke sini. Setelah kalian masukkan datanya ke sini, jangan lupa untuk mengganti yang awalnya miringnya ke kiri
jadi miringnya ke kanan. Nah, setelah memasukkan datanya tadi kan posisinya cuman sampai data. Nah, jangan lupa kalian masukkan nama filenya apa. Nih, masukkan nama filenya Social Network ADS. Nah, setelah itu baru kalian panggil lagi datanya, data 1, nah baru dijalanin. Ini kalau kita hapus ya. Nah, baru deh kalian jalanin, maka datanya akan terkirim. Ini lebih gampang kalian melihatnya ketimbang kalian melihat di sini. Seperti itu. Ada yang ditanyakan lagi? Yang paham? Boleh kok. Kita akan sampai jam 5. Nah, lebih banyak waktu. Kalau mau bertanya. Menjawab nggak, Samsul? Oke, Kak. Oke, siap. Jadi si nama data 1 itu teman-teman bisa ubah ya, bebas gitu mau namanya apa gitu. Tapi perhatikan lagi saat teman-teman subset itu namanya pakainya yang teman-teman tulis gitu. Ada yang mau ditanyakan lagi, teman-teman, Kak, mengenai izin bertanya, subset? Kak. Halo, Kak. Oke, Izin monggo. bertanya. Apa suara saya terdengar? Iya, mantap terdengar. Jadi gini, Kak. Kalau kalau untuk datanya itu berarti kita harus buat datanya terlebih dahulu di Excel, baru nanti dipindahin ke bahasa R ya, Kak ya? Oke, Ardit apa Ardit monggo menjawab. Untuk datanya, kalau dari kami tahun lalu biasanya ngambil datanya kalau nggak di web di Badan Pusat Statistiknya di BPS, atau enggak biasanya kalau untuk soal biasanya dari kami datanya udah kami kasih seperti itu. Jadi kalian tinggal mengimportkan datanya untuk masuk ke dalam RStudio seperti itu. Oke, Kak. Makasih. Oke, siap. Jadi nanti kalau misalnya ada tugas itu udah bentuknya CSV ya teman-teman. Jadi teman-teman tinggal ngimpor aja gitu. Nggak perlu susah-susah nyari datanya atau ngubah satu-satu gitu. Oh iya, hari ini kan laporan ya buat tugas. Mau berapa tugasnya? Mau 10 apa 5? Yuk, mau berapa tugasnya? Kalau nggak, kalau diem-diem aja berarti 7 5, Mbak. 5, 10. Mbak. 5. 3 Ada aja, Mbak. Mbak. 3. Enggak, 2. kalau 3 kumpulnya besok jam 12. Betul. Nah, kalau 3 kumpulnya 5 aja, besok Mbak. jam 12. Jangan dong. Kalau 5 kumpulnya seminggu. Kalau 10 kumpulnya 2 minggu. Terserah. Gimana maunya? 5 aja, Kak. 5 aja, Kak. Oke, siap. Yang lain 5 kah soalnya? Bab 1, bab 2, 5 soal. Ya udah 5 soal nggak apa-apa. Ya, Kok Mbak. gitu, Ren? Jawabnya, Ren. Jangan 5 kepaksa, soal. jangan kepaksa. 5 soal nggak apa-apa, mau berapa ya? 72 minggu, Mbak. Saya nawar 72 minggu. 72 minggu. Kalau 5 2 minggu mau nggak? Oh, Kak, Nggak mau ada. udah itu aja, Kak.
Kalau 5-2 minggu harus itu apa? Lebih aktif lagi tapi di Zoom-nya. Jangan diem-dieman kalau emang nggak kitanya di Zoom. Kalau mau Oke, Kak. 5-2 minggu. 5-2 minggu tapi soalnya nggak beranak-anak. Loh, 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 loh. Nawar terus ya. Nggak beranak soalnya aman. Satu soal Aman. satu. Ini ada yang mau di... Tanyakan lagi nggak? Mm-mm. Soalnya materinya udah selesai untuk pertemuan ini. Oh, kalau misalnya belum ada, mau kenalin ini, Dit, aku Dit, order, Dit. Oh ya, udah silakan. Oke, dikit lagi ya, teman-teman. Melanjutkan dari subset, biar nanti pas teman-teman ngerjain tugasnya, set gitu. Nggak pusing gitu, langsung dibantu jelasin. Oke. Ini yang punya Ardi tadi, yang subset, teman-teman. Tadi saya panggil diabetes yang sudah saya contohin tadi. Ini datanya, pakai yang tadi ya, diabetes. Saya pakai fungsi subset, dan ini ditulis lagi tadi yang kayak Ardi tuh, diabetes, koma. Ini artinya saya ngambil di kolom ketiga itu lebih dari 90. Jadi bisa pakai cara saya yang pakai kolom 3 atau pakai punya Ardit yang langsung tembak ke ininya, pregnansisnya, glukosanya gitu. Ini kalau misalnya di run, hasilnya akan muncul yang lebih dari 90. Yang ketiga kan ini nih, 1, 2, 3, berarti yang blood pressure gitu. Yang munculnya lebih dari 90. Nih ya, 96, 92 gitu. Terus fungsi order ini untuk apa sih? Fungsi order ini untuk mengurutkan gitu. Ini kan masih amburadul nih, teman-teman. 96, 92. Jadi fungsi order ini untuk mengurutkan data yang sudah teman-teman subset. Mau di subset atau tidak, itu bisa digunakan ya, fungsi order ini. Oke. Cara penulisannya gimana? Cara penulisan yang pertama di ini yang teman-teman subset, yang teman-teman salah, maksudnya yang variabel yang teman-teman tulis di subset ini, itu teman-teman tulis lagi pakai fungsi $. Nah ini. Nah, terus selanjutnya setelah fungsi $, tulis kolom yang teman-teman mau urutkan gitu datanya. Di sini saya mau urutkan data yang blood pressure. Oke, ini ya berarti decreasing through ini apa sih? Decreasing through itu mau dari besar ke kecil atau dari kecil ke besar gitu. Kalau misalnya true berarti dari besar ke kecil gitu. Kalau misalnya false berarti sebaliknya gitu. Jadi kalau misalnya di run, oke ini ya. Nah, 98, nah urut ya teman-teman. Nah itu sih fungsi order. Jadi lebih enak dilihat. Fungsi order. Mbak, coba kalau sebaliknya, Mbak. Oh ya, oke. Awas ya.
Nah, bolehkan ya tuh 92, 94, next-nya tuh 96 gitu. Pakai order ya teman-teman kalau misalnya nanti ada perintah suruh ngurutin. Tuh. Ini tinggal modifikasi aja sih teman-teman kalau misalnya cuma diminta munculkan nih. Tadi kan tampilannya masih bentuknya tabel ya. Kalau misalnya dia di perintah nanti diminta cuma tampilkan yang ada di itu yang lebih dari 90 itu bisa pakai fungsi ini gitu. Tinggal dicoba-coba aja. Oke, itu sih yang order tadi. Oh iya, kalau misalnya tadi kan data tunggal yang kayak Ardi contohin itu kan tampilan ringkasan datanya biasa ya, kayak nah kayak gini. Kalau misalnya munculnya kayak gini, teman-teman, berarti dia bentuk datanya itu kayak kayak gini ya, yang penjualan kayak gini. Gitu. Kalau misalnya bentuk data yang seperti ini, yang kayak tabel gini, itu sama pakai fungsinya summary dan variabel yang teman-teman panggil, yang teman-teman kasih nama. Nah, munculnya kayak gini. Datanya itu per kolom ya, teman-teman. Tuh, pregnancy-nya itu kayak gimana, glukosanya gimana, blood pressure-nya gimana, gitu. Itu perbedaannya. Ada yang mau ditanya sampai sini tentang apa tadi fungsinya tadi? Order. Mengurutkan ya, teman-teman. Dari yang besar ke kecil atau dari yang kecil ke besar. Jangan lupa diperhatikan penulisannya. Di sini ada koma, ada tanda kurungnya juga. Oh iya, tadi saya sudah upload ini ya, untuk absensi. Silakan absensi teman-teman. Batasnya sampai jam 5, silakan di SS dulu pertemuan hari ini. Nanti juga akan disediakan Google Form baru kalau teman-teman ada pertanyaan. Oke. Halo Ardit. Halo, maaf, kelempar. Oh ya, siap. Ini yang
Yang pakai kenit itu ya, sama aku sekalian atau kamu? Kamu aja Yang sekalian. untuk Takut kelempar lagi. yang ngumpulin. Oke, siap. Nah, karena materi hari ini udah habis ya teman-teman. Teman-teman udah belajar banyak hari ini. Terus gimana cara ngumpulinnya nanti tugasnya gitu? Gampang banget. Tinggal klik ini, kenit, diklik. Nah, ini kerjanya di jendela konsolnya ya. Tuh ada tanda merah gini. Oke. Nah, ini bentuknya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman sudah di kenit jadi bentuk HTML gitu, ini yang tadi dikerjain bakal muncul kayak gini. Terus munculnya di mana, Kak? Munculnya di nanti bakal muncul di folder yang teman-teman kerjain ya. Nanti tinggal diganti namanya kayak gini aja. Oh iya, nanti di tugasnya ada interpretasi sama kesimpulan ya, teman-teman. Kalau interpretasi itu isinya prosesnya gitu. Teman-teman pakai fungsi apa aja, fungsi itu digunakan untuk apa. Nah, itu dijelasinnya di interpretasi. Kalau misalnya di kesimpulan itu hasilnya gitu. Diperoleh bla 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 gitu. Kalau misalnya interpretasi kan menggunakan fungsi konsep atau fungsi yang lain gitu. Dijelaskannya di interpretasi. Sudah? Ada yang mau ditanya lagi teman-teman terkait materi ataupun tugas? Tugas yang akan datang maksudnya. Nanti juga insya Allah soal-soal yang dikasih, itu yang udah diajarin ya, Ditya, yang dikasih. Oke, lagi dibikin. Kak, mau izin tanya. Mantap. Cara Boleh, buat Bu. interpretasi, cara buat apa tadi tuh namanya tuh? Kok jadi lupa sih? Interpretasi. Interpretasi sama kesimpulan biar bisa muncul di apa? Di laporan praktikum tuh gimana ya, Kak? Oh, gini berarti ya, saya contohin yang ininya saya tahun kemarin deh. Jangan yang tugas S2 aja. Oh, sekalian. Oke, terima kasih yang sudah nanya. Perbedaan ini ya, kalau misalnya nge-save biasa, teman-teman nggak pakai kenit tuh, itu nanti muncul RMD gini. Dan ini masih bisa diedit. Di open. Oke, muncul. Jadi ini bentuknya nanti teman-teman ngerjainnya kayak gini. Untuk interpretasi, nanti bisa, ini nanti kan kosong nih. Nah, silakan teman-teman ngetiknya di sini nanti. Interpretasi, kesimpulan juga sama. Ngetiknya di sini gitu. Jadi nanti bakal dikasih ini formatnya. Teman-teman tinggal jawab sama tinggal isi gitu. Kan ini nanti kosongan nih, teman-teman. Kayak gini. Nah, tinggal nulis di sini deh. Interpretasi sama kesimpulannya. Gitu.
menjawab? Terima kasih, Kak. Oke, siap. Oke. Ada lagi? Adit, ada yang mau disampaikan lagi, Dit? Dari aku cukup, dan semangat mengerjakan praktikumnya nanti. Oke, siap. Dari aku ya juga cukup. Dari teman-teman gimana? Kalau misalnya nggak ada, bisa ngomong cukup gitu biar kami tahu. Cukup, Kak. Oke, siap. Yang lain gimana? Cukup? Cukup, Cukup Kak. banget, Kak. Cukup, Kak. Oke, siap. Kalau cukup, kita akhiri ya teman-teman pertemuan pada hari ini. Jangan lupa absen. Dan minggu ini ada tugas. Dikerjakan dengan baik. Kalau misalnya nggak tahu, boleh tanya ya. Boleh chat aku atau Ardit. Tuh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak.